Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di hari yang ke-23 ini kita lanjutkan pelajaran tafsir, membaca ayat-ayat Allah, mentadabburinya pada surat An-Naml. Ayat yang akan kita pelajari adalah ayat yang ke-84. Ya. Ayat yang ke-84. Hatta idza ja'u. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha. Hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilman madza kuntum ta'malun. Ahsanta, barakallahu fika. Berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. ahsanta, barakallahu fik. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita yang tadi kita dengarkan bersama bacaannya, saya tadi diprotes oleh jemaah karena saya di sana kajiannya singkat. Ya, datang ibu-ibu langsung ke saya, Ustadz, minggu depan lebih panjang lah dari ini, Ustadz. Ya. Saya bilang saya ada kajian setelah ini, Bu. Enggak, kami tidak cukup dengan sedikit ini. Saya pergi meninggalkan masjid itu bersedih. Tapi saya juga merasa berat untuk kesini karena sudah pada mengantuk menunggu saya. Ya. Buah semalakama, dilema. Lama di sana, lama pula menunggu di sini. Tetapi tentu semuanya menjadi penyemangat kita untuk mengisi waktu-waktu kita di bulan yang penuh berkah ini. Kita lanjut di ayat 84 ini, masih lanjutan cerita tentang hari kiamat yang didusta atau diingkari oleh orang-orang yang mengingkari. Ya, pada dua ayat pelajaran kita yang lalu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan salah satu tanda hari kiamat, yaitu keluarnya binatang. Ya, muncul binatang dari dalam perut bumi. Dan ini tidak susah bagi Allah untuk melakukannya.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan unta yang normalnya kan lahir dari induknya. Tapi Allah keluarkan dari dalam gunung. Bunting lagi. Di zaman Nabi Saleh. Maka ini sebagai tanda hari kiamat akan dimunculkan oleh Allah dabah, dan kita sudah jelaskan kemarin ada pendapat dan ini yang kuat bahwa munculnya di Mekah di dekat Bukit Sofa. Ya. Nanti dia akan berkeliling di muka bumi ini untuk menegur manusia dan menyatakan betapa ingkarnya manusia. Ia mengatakan innan nasa atau annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Manusia ingkar, membangkang kepada Allah, ya, mendustakan ayat-ayat Allah, tidak percaya hari kiamat, ya, dan mengingkarinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala pada ayat 83 yang sudah kita pelajari mengancam orang-orang yang mendustakan itu. Nanti di hari kiamat si pendusta hari kiamat atau yang mendustakan tanda-tanda kemahabesaran Allah itu nanti dikumpulkan, dibuat satu barisan. Kemarin kita juga jelaskan bahwa nanti di akhirat manusia-manusia dikumpulkan dengan yang sejenis, bukan sejenis kulit, bukan sejenis bahasa, bukan sejenis bangsa, negara, bukan sejenis fisik, misalnya yang matanya lebar, atau yang besar matanya, atau yang sipit matanya, bukan. Yang sejenis ini dari sisi amalan. Ya. Dikumpulkan, dibuat barisan, ini semuanya yang mendustakan hari kiamat. Ini semuanya yang berkhianat. Ini semuanya yang pezina. Dikumpulkan. Ya. Digabungkan sepanjang sejarah manusia dari awal sampai akhir, yang sama-sama wataknya dari dosa perbuatannya nanti dikumpulkan. Berjumpalah di sana orang-orang yang dahulu kala dengan orang-orang yang nanti sebelum hari kiamat, yang sama sifatnya, yang sama dosanya, yang sama pembangkangannya, nanti dikumpulkan. Termasuk yang mendustakan ayat-ayat Allah. Itu kumpulkan semua dari semenjak awal zaman Nabi Nuh sampai nanti hari kiamat. Dikumpulkan berbaris semuanya. Agar mudah Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebinasaan untuk mereka. Kemarin kita sampaikan bahwa yang digabungkan oleh Allah, yang hanya digabungkan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad ini antara orang munafikin dengan orang mukminin. Itu digabungkan pertama kali oleh Allah. Jadi orang munafik di dunia ini, munafik yang saya maksud adalah munafik keyakinan, yaitu orang yang memperlihatkan Islam tapi hatinya kafir. Itu nanti di akhirat pertama kali dikumpulkan bersama-sama, bergabung. Ya. Nanti dalam perjalanan perhisaban mereka otomatis mulai memisahkan diri, berpisah. Karena nanti ada saat-saatnya mereka membutuhkan cahaya. Adapun orang beriman, mereka bercahaya. Sementara orang yang tidak beriman, gelap, tidak ada cahaya. Orang-orang munafik ini nanti akan ketika berada dalam kegelapan, mereka memanggil orang yang beriman. Kemarin saya bacakan ayat di surat Al-Hadid. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Berkata orang munafik laki-laki perempuan kepada orang beriman di hari kiamat nanti, awalnya mereka dikumpulkan, tapi ketika dalam perjalanan ada saatnya suasananya gelap semua, tidak ada cahaya. Nanti yang bercahaya itu orang yang beriman. Jadi cahaya iman mereka yang menuntun. Yang orang munafik yang sama-sama pertamanya sudah kehilangan jalan. Dari jauh nampak mereka cahaya, yaitu cahaya orang beriman. Lalu mereka panggil, "Hei, orang-orang beriman, tunggu kami. Unzuruna naqtabis min nurikum," agar kami bisa
mendapat cahaya dari cahaya kalian agar bisa berjalan. Ya, qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan kepada mereka, coba cari ke belakang lagi, coba cari cahaya sendiri. Karena cahaya orang beriman itu tidak bisa memberikan cahaya kepada orang lain. Nanti mereka akan mendapatkan akan bermanfaat cahaya itu untuk mereka sendiri. Ya, tidak bisa mencahayakan orang lain. Nah ini untuk ayat yang 83, bahwa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah termasuk mendustakan hari kiamat dari semenjak lama dahulu kala sampai nanti hari kiamat dikumpulkan satu barisan oleh Allah. Wa yawma nahsuruhum min kulli ummatin faujan mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun. Jadi mudah Allah untuk mencampakkan sekaligus ke neraka. Ya. Tidak dicomot sana sini karena mereka sudah terkumpul semuanya. Ya. Sama dengan kita sekarang ini dalam membagikan sesuatu yang mana penerimanya berbeda-beda. Satu menerima amplop yang 50.000 isinya, yang satu lagi 100 tapi dengan kriteria tertentu. Ini yang mungkin mendapat 100 ada kriterianya. Jadi yang dapat 100 dikumpulkan satu barisan sehingga mudah membaginya. Seperti itu pula lah Allah SWT mengumpulkan manusia nanti di akhirat. Lanjut ke ayat yang tadi kita dengarkan bacaannya. Allah SWT mengatakan hatta ya, hatta artinya sehingga, hatta sehingga atau sampai, hatta sehingga, ya. Idza apabila, idza ini apabila, ja'u mereka datang, ja'u mereka datang. Siapa itu mereka? Orang-orang yang mendustakan tadi. Ya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, apalagi bukti-bukti yang ditampakkan oleh Allah bahwa hari kiamat itu ada, hari berbangkit itu ada, mereka dustakan. Nanti ketika mereka datang, sampai mereka, apabila mereka datang, maksudnya datang kepada Allah. Ini semua pasti. Kedatangan berjumpa dengan Allah pasti. Ya. Setiap kita akan berjumpa dengan Allah. Tidak ada yang tidak berjumpa dengan Allah. Semua manusia akan tiba saatnya mereka akan berdiri di hadapan Allah. Ya. Siapapun. Ya, siapapun orangnya akan berada di hadapan Allah, akan berjumpa dengan Allah. Banyak dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menegaskan ini. Ya. Hatta idza ja'u, sehingga apabila mereka datang, maksudnya menjumpai Allah. Qala di sini berkata, maksudnya Allah. Allah berkata, berfirman kepada mereka, akadzabtum, ini pertanyaan nanti di hadapan Allah. Yang ditanyakan oleh Allah kepada mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Akadzabtum, A-nya apakah? Ya. A, ini artinya apakah? Kadzabtum, kalian mendustakan. Ini pertanyaan nanti, apakah kalian mendustakan bi ayati, ayat-ayat saya, maksudnya syariat. Ya. Tanda-tanda yang disampaikan oleh Allah. Ayat-ayatku, apakah kalian mendustakan ayat-ayatku? Ini pertanyaan nanti ditanyakan oleh Allah kepada mereka. Walam tuhitu biha ilma. Apakah kalian mendustakan ayat-ayatku? Maksudnya di sini adalah hari kiamat. Maksud dari ayat-ayatku yaitu ayat-ayat atau tanda-tanda, bukti-bukti. Ya. Tentang hari kiamat yang ditegakkan oleh Allah. Ya. Didustakan oleh mereka. Apakah kalian mendustakan ayat-ayatku, maksudnya hari kiamat?
walam tuhitu biha, wa dan lam tidak, wanya dan lamnya tidak, walam dan tidak, tuhitu kalian meliputi, kalian meliputi, biha dengannya, ilmu. Maksudnya apa? Kalian dustakan sementara kalian tidak tahu menahu, tapi kalian sangat berani mendustakannya sementara ilmu kalian tidak meliputinya. Karena di awal sudah dijelaskan bahwa di kiamat itu tidak sampai ilmu manusia. Hari berbangkit itu ilmu kita tidak sampai. Balid daraka ilmuhum fiha, atau fiha, ilmu mereka terputus tentang hari kiamat, tentang hari berbangkit. Tidak sampai ilmu kita kepada hari berbangkit. Lalu kenapa kita berani mendustakannya? Ya, kenapa berani mendustakan sementara ilmu kita tidak meliputinya? Ini menunjukkan betapa pembangkangnya manusia. Dia tidak tahu tentangnya, lalu dia berani mendustakan. Allah mengatakan ada hari berbangkit. Dia tidak mengetahuinya. Lalu dengan beraninya dia mendustakan apa yang ditegaskan oleh Allah tentang hari berbangkit tersebut. Walam tuhitu biha ilma, amma atau apa? Bukan ammadha. Dua ya. Asalnya ini nih, amma ini sama dengan amma yang pernah kita tuliskan. Yang pertama amma, kemudian madza, ya, atau apa, amnya atau madza apa, ya. Lalu mim yang mati yang sukun ini dengan mim yang berbaris disatukan, ini dihapus, kemudian sebagai tanda bahwa dia dihapus ada tasdid di sini. Jadi ammadza atau apa. Madza artinya apa? Apa? Ya. Atau apa? Kuntum adalah kalian ta'malun, lakukan. Ya. Ini pertanyaan dari Allah ketika orang-orang yang mendustakan hari kiamat ini tegak di hadapannya. Lalu ditanya oleh Allah, kenapa kalian dustakan ayat-ayat saya? Kalian dustakan hari berbangkit. Ya. Sementara kalian tidak mengetahui tentangnya sedikit pun. Ya. Lalu atau apakah kalian punya amalan? Atau apa yang kalian lakukan? Di sini terjemahannya, hingga apabila mereka datang, dia Allah berfirman, mengapa kamu telah mendustakan ayat-ayatku, padahal kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu? Atau apakah yang telah kamu pekerjakan? Maksudnya kalian banggakan dari amalan sehingga mendustakannya. Apa yang kalian lakukan hingga kalian begitu merasa percaya diri akan menang melawan Allah ketika mendustakan hari berbangkit? Nah, ini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di sini mengatakan, ya, ini dia ayat yang sekarang ini. Hatta idza ja'u. Ini dia yang sekarang. Hatta idza ja'u, hingga apabila mereka datang, maksudnya datang berjumpa Allah, al-mauqif, tempat berdiri di hadapan Allah, maudhi al-hisab, tempat mereka dihisab. Yaqulullahu ta'ala lahum, Allah berfirman kepada mereka, akadzabtum bi ayati, apakah kalian mendustakan ayat-ayatku? Itu pertanyaan Allah. Wa mastamalat alaihi min adillatin wa hujajin wa sara'i'a wa ahkam, apa-apa yang terkandung di dalam ayat-ayatku dari
dalil-dalil, dari argumen-argumen, dari syariat, dari hukum-hukum, kalian dustakan semua itu. Walam tuhitu biha ilma, sementara kalian tidak meliputi ilmu tentangnya. Wa hadza taqri'un lahum, ini celaan terhadap mereka. Ya, ini celaan yang menghinakan dan merendahkan mereka. Mereka tidak tahu, lalu mereka berani mendustakan. Ya, tidak tahu berani mendustakan. Sama cerita, ini tidak tahu apakah kenyataan. Kalau dalam istilah orang kita namanya menegakkan benang basah. Istilahnya menegakkan benang basah. Kalau di dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan peristiwa yang diungkapkan dengan kata-kata anzun walau tar. Anzun walau tar. Ya, mereka sama-sama tidak tahu. Ada dua orang, si A si B, berjalan di padang pasir. Si A sama si B berjalan di padang pasir. Dari kejauhan mereka nampak bayangan. Ya, dari jauh di padang pasir mereka nampak bayangan. Yang satu mengatakan, dari jauh ini ada benda hitam dari jauh. Kata yang satu, itu kambing itu. Kata yang si A, itu kambing. Kata si B, enggak, itu bukan kambing. Lalu apa? Kata si A. Kata si B, itu burung. Itu burung. Lalu mereka berdua mendekat ke sumber tadi, ke benda yang mereka lihat dari kejauhan, yang mereka berbeda pendapat tentang apa benda tersebut. Antara kambing dengan apa? Dengan burung. Ketika mereka semakin mendekat, yang kedua-dua masih bersikeras. Yang satu mengatakan kambing, yang satu mengatakan burung. Ketika hampir dekat dengan benda tersebut, tiba-tiba benda tersebut terbang dia. Terbang. Benda yang mereka berbeda pendapat itu terbang. Ya. Karena nampak orangnya, orang mendekat, dia terbang. Kata si B tadi apa katanya? Kata si B apa? Burung. Nah, kan sudah katakan itu burung. Kan terbang dia. Kata si A, enggak. Dia tetap kambing walaupun terbang. Ya. Dia tetap kambing walaupun terbang. Inilah perumpamaan orang ini. Dia tidak tahu apa-apa tentang hari berbangkit. Tidak tahu apa-apa. Dan Allah juga menyatakan mereka tidak sampai ilmu mereka tentang hari berbangkit. Tetapi mereka dengan percaya diri mendustakan. Ini sama dengan orang yang bodoh, yang tidak berilmu, lalu dengan pedenya berbicara tentang ilmu. Sok pintar. Itulah sifat manusia. Makanya di hadapan Allah, Allah cela mereka dengan mengatakan akadzabtum biha, akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilma. Kalian berani-berani mendustakan ayat-ayatku yang dengan jelas, dengan gamblang, dengan terang menegaskan tentang akidah, tentang hari kiamat, tentang hari berbangkit, dan kalian tidak punya ilmu tentangnya. Kan luar biasa pembangkangnya tuh. Kalau mereka tahu dusta, lalu mereka mendustakan, ada argumennya, ada dalilnya, mereka buat alasan-alasan kedustaannya, mungkin, tapi mereka tidak ada ilmu tentang itu. Ya. Sama dengan orang Arab yang mengatakan misalnya, mereka tidak pernah melihat babi. Lalu dengan beraninya mereka mengatakan, yang namanya babi di muka bumi ini tidak ada. Ya. Yang namanya babi di muka bumi ini tidak ada. Lalu kita katakan orang seperti ini apa? Sudahlah bodoh. Ya. Bodoh, karena dia tidak pernah melihat, tidak sampai ilmunya. Lalu dia dengan beraninya menafikan keberadaan babi di muka bumi. Ya. Atau kita mengatakan bahwa hewan yang diistilahkan dengan biawak padang pasir itu tidak ada. Tidak ada namanya yang biawak itu, tidak ada. Yang biawak ada di negeri kita aja. Yang ada biawak tidak perlu air. Sementara di negeri kita ini kalau sudah kurang air, biawak itu lelah dia.
Dia mencari tempat-tempat yang ada airnya. Lalu di padang pasir ada biawak? Tidak mungkin ada biawak. Karena yang namanya biawak itu butuh air. Berada di tempat yang ada airnya. Di rawa-rawa. Ya. Kalau sudah panas-panas mereka keluar. Hidungnya menjulur-julur. Lalu dikatakan ada di padang pasir biawak? Mustahil. Nah ini sama dengan ini. Mereka dengan pongahnya mengatakan tidak ada hari berbangkit. Sementara ilmu mereka tidak ada. Tidak sampai ke sana. Nah ini yang nanti benar-benar dicela oleh Allah. Keberanian manusia mendustakan hari berbangkit sementara mereka tidak punya ilmu tentangnya. Makanya Allah tanyakan di hadapan dia, akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilma. Nah ini tadi yang dimaksud oleh ayat ini. Ya. Mana dia? Akadzabtum bi ayati wa lam, ini di hadapan Allah nanti ini sebagai teguran dari Allah. Yang membuat orang ini nanti akan terdiam dan tidak ada kata-kata. Walam tuhitu biha ilma. Amma dha kuntum ta'malun. Atau kalian punya persiapan? Ya. Untuk menghadapi hari berbangkit ini sudah ada amalan yang banyak. Sehingga dengan beraninya kalian mengingkari. Siap dengan persiapan-persiapan yang matang. Ya. Nah ini akan ada pertanyaan di hadapan Allah seperti ini. Akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilma amma dza kuntum ta'malun. Ini salah satu pertanyaan di hadapan Allah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah. Kita jadikan sebagai seorang muslim yang mengimani bahwa nanti akan ada kehidupan setelah mati. Manusia semua akan dihidupkan kembali. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita tambah satu ayat lagi ya. Ya. Wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Ketika ditanya tentang pertanyaan tadi, maka yang terjadi pada mereka ini, wa waqa'al qawlu, dan berlakulah, waqa'a berlaku, terjadi. Al qawlu perkataan, terjadi perkataan, maksudnya keputusannya, alaihim atas mereka, bima zalamu, disebabkan oleh apa yang mereka lakukan dari kezaliman. Jadi dosa itu kezaliman. Mengingkari hari kebangkitan itu kezaliman. Orang yang berbuat zalim apa keputusannya? Sengsara. Hukuman dari Allah. Ini yang dimaksud wa waqa'al qawlu alaihim, dan berlakulah perkataan atau janji azab, ancaman siksa atas mereka. Siksa itu mereka dapatkan lantaran apa? Kezaliman yang mereka lakukan. Bima zalamu. Ya. Lalu ketika mereka merasa akan dihukum, maka pertanyaan yang disampaikan atau ditujukan oleh Allah kepada mereka, tidak mereka jawab. Fahum, fa'nya maka, hum mereka, maksudnya yang mendustakan hari berbangkit tadi, la yantiqun, la tidak, yantiqun berbicara. Yantiqun berbicara. Ya. Yantiqun. La yantiqun tidak berbicara. Jadi pertanyaan Allah tadi, apakah kalian mendustakan tanda-tandaku, ayat-ayatku, atau kalian sudah punya amalan, melakukan amalan-amalan? Itu pertanyaan karena memang itu pertanyaan murka dari Allah. Mereka sudah merasa bahwa mereka akan dihukum, disiksa. Akhirnya mereka tidak bisa berbicara. Terdiam mereka. Fahum la yantiqun. Dan maka mereka tidak dapat berkata-kata, tidak bisa berbicara. Pertanyaan Allah itu tidak mereka jawab. Mereka jawab dengan apa? Tidak ada jawaban. Ya, dan tidak ada jawaban yang bisa mereka berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini nanti ancaman untuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah di hari kiamat. Ketika berhadapan dengan Allah,
mereka akan ditanya, kenapa kalian dustakan? Kenapa kalian ingkari? Ya. Ada amalan yang kalian tonjolkan, ada amalan yang kalian andalkan. Ya. Ini pertanyaan dari Allah. Mereka karena pertanyaan itu pertanyaan murka dari Allah dan mereka sudah yakin akan mendapat siksa, mereka terdiam. Sama dengan orang yang bersalah lalu tiba-tiba tertangkap basah melakukan kesalahan. Ketika ditanya, kelu lidah untuk menjawab. Nah, murid-murid misalnya melakukan pelanggaran, ketangkap basah oleh gurunya. Lalu orang gurunya menginterogasi, ditanya oleh gurunya, kamu lakukan itu? Kenapa kamu lakukan? Lama dia diam, badannya menggigil, keluar keringat dingin, lidah keluh, mulut membisu. Baru nanti kalau sudah mulai reda, bisa menjawab satu kata. Inilah keadaan orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan agama Allah, mendustakan hari berbangkit nanti di akhirat. Mereka tidak ada jawaban. Karena menjawab pun tidak ada jawaban yang benar. Mereka tidak mungkin berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ambil pelajaran dari keadaan orang-orang yang di dunia mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari hari kiamat yang pasti akan tiba, mengingkari hari di mana manusia akan dihidupkan kembali, yang pasti juga kehidupan tersebut. Ya, jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Jangan sampai kita termasuk golongan yang seperti ini. Dan insya Allah pada perjumpaan yang akan datang kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-86 masih tentang orang-orang tadi, ya, orang-orang yang mengingkari hari berbangkit, yang mendustakan ayat-ayat Allah, ya, yang mengingkari bahwa manusia akan dihidupkan kembali, diberi alasan, diberi argumen yang baru oleh Allah pada ayat yang ke-86. Argumen tidur bangun, tidur bangun, tidur bangun dalam kehidupan. Tadi malam kita tidur, sebagian kita ada tidur. Atau di hari-hari biasa, kita melalui hari-hari kita ini, malam tidur, pagi bangun. Nanti malam lagi tidur, besoknya pagi bangun. Itu ternyata tanda bahwa kita ini nanti dengan mudah akan merasakan itu juga. Setelah mati hidup lagi. Sebagaimana kita bangun dari tidur. Karena tidur itu separuh mati. Bahkan Allah menamakan tidur itu kematian. Kalau Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan berkali-kali, membangunkan kita dari tidur berkali-kali dalam perjalanan hidup kita, sudah ribuan kali malah, ya. Atau kalau seandainya umur kita ribuan hari, 2000 hari atau 3000 hari, berarti 2000 kali pula kita lewati bangun tidur. Dan itu bisa. Kenapa kita mengingkari bahwa akan ada kehidupan setelah mati? Hanya satu kali. Yang berkali-kali hidup setelah mati, kita akui bahwa kita setelah tidur bangun, setelah tidur bangun, setelah tidur bangun. Itu mudah bagi Allah untuk mengerjakannya untuk kita. Kenapa kita mengingkari bahwa setelah mati nanti Allah tidak bisa membangunkan kita, menghidupkan kembali dari kematian tersebut? Ini nanti akan diberi alasan yang baru oleh Allah pada pelajaran kita yang akan datang. Kita akan lanjutkan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pelajaran kita untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan insyaallah kita akan bertemu kembali pada hari yang akan datang sampai selesai surat ini yang terdiri dari 93 ayat. Kalau besok 86, tersisa berapa? 93 kurang 86, 7 ayat. 7 ayat. Mungkin bisa 2 hari ya. 2 hari atau 3 hari. Mudah-mudahan bisa 3 hari. Yang sisanya nanti kita bisa tidur enak. Ya, gitu. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.